Sobat listener, pelaksanaan ibadah haji 2021 bagi warga negara Indonesia telah resmi dibatalkan. Informasi ini disampaikan oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomes secara virtual Kamis 3 Juni 2021. Nah, sobat listener, sejumlah alasan menjadi pertimbangan pemerintah. Nah, apa sebenarnya menjadi alasan sehingga pelaksanaan ibadah haji yang kedua kalinya ini kembali dibatalkan? Nah, untuk pagi hari ini sobat listener, kita akan mendiskusikan hal ini dan topik yang akan kita angkat untuk pagi hari ini, pembatalan haji, solusi ataukah masalah? Nah, untuk pagi hari ini kita akan membahasnya bersama dengan beberapa narasumber yang saat ini sudah hadir di studio. Hari ini juga saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan Emil Faris. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Emil. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pagi ini kita sudah kedatangan beberapa narasumber di studio ya. Ya. Ada Pak Azhar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Ampuri. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Ampuri ya. Terima kasih Pak Azhar. Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil. Lebih dekat lagi dengan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Ada jelas ya? Ya. Oke. Kemudian ada juga Pak Adnan Syahrudin, Managing Director PT Tazkiyah Global Mandiri. Ini mewakili juga dari Himpuh ya. Ya. Ini Himpuh adalah himpunan penyelenggara umroh dan haji ya. Betul. Terima kasih juga Pak Adnan sudah hadir. Kemudian juga nanti kita akan berbincang-bincang dengan Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Sulsel, Bapak Dr. Haji Ali Yafid SAG MPDI. Beliau sebenarnya mau hadir, cuman beliau ada tugas untuk ke Jakarta. Dan tadi waktu saya menghubungi beliau, beliau katanya lagi dalam perjalanan. Insya Allah kalau sudah sampai nanti bisa dihubungi. Dan alhamdulillah dapat lagi informasi bahwa beliau sudah sampai di Jakarta. Beliau menanyakan mau dihubungi lewat Zoom atau lewat telepon. Saya bilang telepon aja, karena kalau di suasana bandara kan agak sedikit ramai ya, nanti tidak konsentrasi kalau lewat Zoom. Jadi insya Allah dengan Pak Ali Yafid ya, Kepala atau Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Sulsel, kita akan hubungi. Baik, yang pertama kita akan berbincang-bincang dulu. Ya, ini terkait dengan fenomena dan pastinya juga membuat masyarakat bukan di Sulawesi Selatan saja yang banyak jamaahnya untuk berhaji, tapi ini kayaknya masalah global ya, nasional. Dan bagaimana untuk mengatasi kekhawatiran dari para peserta haji, karena mereka ini apalagi dapat informasi nggak tahu hoax atau gimana yang menyatakan katanya dana haji itu dipakai untuk infrastruktur atau gimana. Nah, dari Pak Azhar dulu, nanti ke Pak Adnan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi terkait dengan pembatalan haji yang dilakukan oleh pemerintah kita harus sebenarnya melihat dari dua sisi. Yang pertama dari pemerintah kita. Pemerintah kita membatalkan ini tentu bukan dengan begitu saja. Mereka sudah melakukan kajian, pertemuan, baik pertemuan internal maupun eksternal dari dalam negeri sendiri dan dengan pihak Saudi, gitu kan. Sebelum mereka memutuskan untuk membatalkan. Itu dengan alasan keamanan, keselamatan dan kesehatan tentu saja. Di sisi lain kita juga harus melihat dari kacamata pemerintah Saudi. Pemerintah Saudi juga tentu sangat berhati-hati ya. Sampai saat ini kan mereka juga belum mengeluarkan kuota haji. Yang banyak beredar yang mengatakan 11 negara yang sudah bisa diterima gitu kan. Itu bukan untuk kuota haji, itu adalah international flight yang bisa mengunjungi negara mereka. Tapi bukan berhaji. Bukan berhaji. Jadi sampai detik ini belum ada kiriman undangan ataupun MOU antara pihak Saudi dengan negara manapun yang terkait masalah haji. Karena mereka harus memikirkan bahwa jangan sampai, ini sangat hati-hati sekali. Hati-hatinya kita sama lebih dengan hati-hatinya mereka. Jangan sampai mereka melakukan kesalahan. Kalau kita ketahui bersama bahwa secara global pandemi COVID ini kan masih terjadi. Apalagi ditambah dengan adanya varian baru. Jangan sampai nih haji menyebabkan terjadinya epicentrum baru di Timur Tengah, sehingga akhirnya disalahkanlah pihak Saudi, ini karena kamu buka ini gitu kan. Kita ambil contoh kasus seperti di India.
mereka sudah begitu happy dengan buka masker, merasa sudah melakukan vaksinasi secara maksimal, tapi gimana hasilnya? Kita lihat sendiri akhirnya menjadi masalah global. Nah, kita tidak mau haji ini jadi klaster gitu ya. Jadi klaster. Sehingga Saudi disalahkan, apalagi Saudi sebagai penjaga haramain gitu kan. Umat Islam otomatis menjadi kiblatnya umat Islam gitu di sana. Seperti itu. Jadi kita harus melihat dari dua cara memandang dari baik dari negara kita maupun dari negara Saudi sendiri gitu. Dan itu memang juga sudah menjadi alasan ya dari pemerintah Arab Saudi untuk tidak dilakukan haji pada tahun ini. Mereka secara formal mereka belum menyampaikan untuk tidak melaksanakan haji tahun ini, belum. Kalaupun mereka laksanakan mungkin sama seperti tahun lalu modelnya. Dan itu dapat informasinya dari mana, Pak Azhar? Bahwa memang pemerintah Arab Saudi belum mengundang, belum ada MOU antara negara lain untuk berhaji di Arab Saudi. Ya, kita kan dari asosiasi dengan Kementerian Agama dan beberapa yang terkait stakeholder itu memantau informasi tersebut, dan biasa sumber berita tersebut kita dapatkan dari kedutaan besar juga. Beberapa hari terakhir kan duta besar Saudi cukup banyak mengeluarkan statement terkait dengan berita-berita yang begitu gencar yang ada di Indonesia, bahwa Indonesia itu tidak kebagian kuota haji gitu kan. Terus Indonesia tidak bisa pergi karena vaksinnya tidak sama dengan yang diinginkan di episode. Itu sudah dibantah oleh pihak Saudi. Baik, dalam artian ya Pak Azhar, jadi sampai saat ini memang itu belum ada pernyataan resmi ya dari otoritas Arab Saudi bahwa jadi tidaknya ada pemberangkatan begitu. Belum ada sama sekali. Terus yang menjadi alasan dari pemerintah Indonesia sehingga langsung memutuskan begitu? Ya gini, haji ini kan bukan pekerjaan semudah memindahkan satu orang misal dari kantor Smart FM ini ke kantor balai kota misalnya, yang jaraknya tidak terlalu jauh dari sini. Perpindahan warga negara rakyat kita dari Indonesia ke Saudi Arabia gitu. Semua butuh persiapan. Kita punya kemampuan dari segi fisik, ke segi ekonomi, tapi juga keamanan, keselamatan, kesehatan rakyat atau warga negara Indonesia itu jauh lebih penting. Jangan sampai di sana mereka menghadapi kasus-kasus yang kita tidak inginkan, masalah kesehatan gitu. Sehingga itu menjadi tanggung jawab negara gitu. Itu salah satu alasannya gitu. Sehingga mereka yang paling utama ya, sehingga mereka tidak membatalkan pelaksanaan haji di tahun ini gitu. Baik, dari Pak Azhar ya, kita ke Pak Adnan Syarudin. Silakan Pak Adnan. Iya. Yang pertama, kami dari PT Tazkiyah Global Mandiri yang tergabung di Asosiasi Himpu ingin mengatakan bahwa travel atau pelaksana ibadah haji khusus yang tergabung di Asosiasi Himpu dan hampir semua asosiasi begitu sesungguhnya mendukung keputusan pemerintah terkait dengan penundaan pelaksanaan ibadah haji tahun 2021 ini. Kalau kita berbicara tentang judulnya, apakah ini masalah atau solusi? Kita juga, saya pribadi tidak bisa langsung mengatakan bahwa ini adalah sebuah solusi atau ini adalah sebuah masalah. Karena sesungguhnya apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama itu hanya mencoba melihat aspek keselamatan sebagaimana disampaikan oleh Pak Azhar, aspek keselamatan dari jemaah itu sendiri. Ada dua alasan yang umum disampaikan oleh Kementerian Agama untuk menunda ibadah haji tahun ini. Yang pertama adalah dari aspek kesehatan. Bagaimanapun ketika kita berbicara tentang konsep agama kita atau agama Islam, maka salah satu maqasidus syariah itu atau tujuan beragama itu adalah menjaga kesehatan kita. Kita tidak akan bisa andaikan penyakit, saya sering mengatakan begini, andaikan penyakit ini bisa dilihat kasat mata, anggaplah misalnya ada kumpulan harimau buas di situ, kemudian Anda disuruh masuk, maka pasti tidak akan ada yang mau masuk karena ada aspek keselamatan di dalamnya. Cuma ini kan kekhawatiran, cuma ini kan karena dia tidak dilihat. Alasan yang kedua adalah terkait dengan teknis persiapan pelaksanaan ibadah haji itu sendiri. Tadi disampaikan oleh Pak Azhar bahwa ini tidak segampang
memindahkan orang dari satu tempat ke kantor ini misalnya sampai ke balai kota. Sebagai bayangan, teknis pelaksanaan di Arab Saudi itu 5 hari atau terkadang juga 1 minggu menjelang wukuf itu bandara sudah ditutup. Kita ingat, kita tahu bahwa wukuf insya Allah akan dilaksanakan tanggal 19 bulan depan. Nah, 7 hari sebelum itu bandara sudah ditutup. Jemaah yang tiba itu akan dikarantina. Informasi yang kami terima dikarantina sampai 7 hari. Berarti sudah 14 hari. Sudah lewat. Belum lagi ada masa perpanjangan karantina apabila ada yang teridentifikasi positif selama masa karantina. Perpanjangannya 10 hari. Berarti kita harus berada di Arab Saudi itu sekitar 24 hari sebelum pelaksanaan wukufnya. Kalau pelaksanaan wukufnya tanggal 19 atau tanggal 20, berarti kita harus berada di sana itu tanggal 25 bulan ini. Nah, bisa dibayangkan Di awal, sekarang sudah tanggal 10, tinggal 15 hari lagi kita harus berada di masa minimal kita harus berada di Saudi. Sampai sekarang itu pun Arab Saudi belum menentukan apakah negara di luar Saudi ini bisa mengirimkan jemaahnya atau tidak. Jadi ini dari kacamata itu saya kira, pandangan itu saya kira, maka kami sangat bisa mengerti keputusan dari pemerintah, khususnya Kementerian Agama yang mengambil keputusan bahwa Indonesia tidak memberangkatkan jemaah haji tahun ini. Apakah itu terlalu cepat? Apakah itu juga terlalu lambat? Saya kira ini bukan persoalan cepat atau tidak, akan tetapi bagaimana kemudian pemerintah kita sudah melakukan antisipasi yang jelas. Ini yang perlu kita tekankan bersama, karena kan ada yang mengatakan ada banyak berita hoax di luar sana itu. Bahkan ada yang sampai-sampai mengatakan masa sih tidak ada orang yang capable mengurus administrasi di sana. Ya, Pasar pengalamannya sangat banyak. Gimana kalau kita ke Arab Saudi membuat kontrak ini. Simulasi yang kami lakukan kalau di asosiasi Himpu itu, Kemenak juga sudah menyampaikan kuota sampai 5% saja. Waktu persiapannya mungkin sekitar 3 minggu itu. Kuota 5% diberikan ke seluruh pemerintah, ke jemaah Indonesia itu. Kalau pemerintah Gangka mengatakan dengan kuota 5% saja diberikan ke Indonesia, waktu persiapan 45 hari itu tidak cukup. Harus berapa? Ya, sebaiknya kalau kami di haji khusus, semua kontrak itu sudah kami selesaikan sebelum bulan Ramadan. Itu kami sudah membuat kontrak, kami sudah membuat ini, sebelum bulan Ramadan. Setelah Ramadan, masuk Syawal, kami di sana untuk finalisasi kontrak hotel kami. Ya, sebentar ditahan dulu Pak Adnan. Kita sudah bersama dengan Pak Ali Yafid di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali Yafid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah Kepala Bidang untuk Penyelenggaraan Haji dan Umroh ya Pak Kanwil Kemenak Sulawesi Selatan. Pak Ali di mana sekarang, masih di bandara Pak? Saya di perjalanan dari bandara menuju kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini perjalanan Bapak ini dalam rangka pembatalan haji atau ada kegiatan lain? Dalam rangka implikasi pembatalan haji karena anggaran penyelenggaraan haji Sulawesi Selatan harus segera dieksekusi. Jadi saya harus revisi di Jakarta. Harus direvisi. Nah, kira-kira apa penyampaian mungkin yang mewakili warga Makassar khususnya dan Sulawesi Selatan, atau mungkin ini mewakili juga untuk suara-suara dari luar Sulawesi Selatan Pak yang mungkin berkeinginan untuk berangkat naik haji? Saya kira secara formal kegiatan pendaftaran untuk jemaah haji tetap berlangsung, namun pun demikian sudah 2 tahun jemaah haji kita tidak bisa berkunjung ke Arab Saudi karena suasana pandemik yang masih berlangsung sampai hari ini. Saya kira dengan adanya KMA 660
keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, saya kira kita ambil hikmahnya bahwa pertama mungkin manasiknya bisa lebih matang lagi, bisa lebih mandiri lagi. Kemudian yang kedua, persoalan keselamatan jemaah itu sangat diutamakan. Saya kira seperti itu. Pak Ali, tadi Pak Ali mengatakan bahwa pada tahun ini masih tetap menerima untuk pencalonan ya, ataupun yang mau berangkat ya. Berarti ada dana yang nanti bisa disisihkan oleh para calon peserta haji. Nah, bagaimana masih mau menerima sementara kuota haji ataupun calon jamaah haji yang tahun-tahun lalu ini belum berangkat? Itu apa yang disampaikan ke masyarakat? Gini Bu, bukan menerima untuk naik haji. Saya menerima pendaftaran untuk daftar tunggu naik haji. Persoalan kuota itu urusan pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi. Kami tahun ini secara nyata sudah melaksanakan persiapan sangat lengkap untuk menyambut penyelenggaraan haji tahun 2021 dengan asumsi bahwa jamaah semua paspornya sudah di kantor wilayah yang jumlahnya 7.272. Kemudian kami mensosialisasikan bahwa karena saat pandemik begini berarti harus syaratnya vaksin. Makanya kami menginstruksikan kepada seluruh Kakang Kemenag, seluruh Kasih PHU Sulawesi Selatan untuk mengkomunikasikan jamaahnya dengan Dinas Kesehatan untuk divaksin. Nah, itu yang menjadi pekerjaan kami selama ini untuk persiapan keberangkatan. Namun demikian, beberapa hari lalu KM 660 itu keluar untuk pembatalan keberangkatan jamaah untuk penyelenggaraan haji tahun 2021, Mbak. Iya. Baik, Pak, ini kalau dilihat dari pembatalan ya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yang dimana dari otoritas Arab Saudi ini juga belum memutuskan apa-apa begitu. Nah, dampak yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya pembatalan ini, Pak, apa yang dilakukan oleh panitia haji khususnya dari Kemenak Sulsel begitu, Pak? Pilihan kepada masyarakat diberikan untuk mereka yang tidak jadi berangkat di tahun ini, Pak? Iya, pertama kami menyampaikan, mensosialisasikan bahwa keputusan Menteri Agama keluar dengan alasan-alasan seperti yang disebutkan di dalam KM. Salah satu diantaranya bahwa walaupun kuota diberikan Arab Saudi pada hari ini, kurang waktu untuk melaksanakan persiapan pemberangkatan yang begitu mepet untuk jangka waktu untuk wukuf di Arafah. Itu yang menjadi. Kemudian yang kedua, jemaah yang memang masih membutuhkan anggaran pelunasannya, saya kira itu bisa datang ke kantor Kementerian Agama untuk bisa meminta pelunasan uang jemaah itu untuk dikembalikan, Mbak. Ya, kalau boleh tahu Pak Ali, dari kuota haji yang seharusnya diberangkatkan dari 2020 sampai 2021 itu ada berapa calon jamaah? Kalau tetap sama tahun 2020 itu kuota haji kita itu 7.272, Mbak. Untuk Sulawesi Selatan ya? Iya. Ya? Untuk Sulsel? Iya, Sulawesi Selatan, betul. Berapa, Pak? 7.272, Mbak. 7.272. Siap. Iya. 7272, gampang hafalnya, Mbak. Itu sudah dari 2020 sampai 2021 nanti ini, insya Allah, kalaupun mereka jadi. Ya, estimasi itu kemarin kan di tahun 2020 itu dikasih jatah seperti itu. Makanya itu yang kita persiapkan tahun 2020 juga, 21. Nah, insya Allah seperti itu juga kita akan persiapkan tahun 2021, Mbak. Ya. Iya, berarti mereka diminta untuk apa nih, Pak? Yang mungkin dari 7.272 ini yang tidak jadi berangkat, mereka tetap bertahan atau mungkin di tahun depan sekiranya memang dibolehkan untuk pemberangkatan haji, mereka lebih diutamakan gitu ya, Pak? Iya, bukan lebih memang dia yang prioritas, Mbak, yang sudah masuk daftar list tahun 2021 itu juga yang akan berangkat tahun 2021. Iya, gitu. 2022 ya? Mereka. Iya, 2022 maaf ya. Mereka jadi prioritas untuk diberangkatkan. Iya.
Oke, kemudian Pak, kalau semuanya ada calon jemaah yang ingin ingin mengambil atau menarik dana mereka, itu kan diatur di nomor 660 tahun 2021. Untuk prosesnya sendiri seperti apa, Pak? Iya, silakan. Saya sudah sampaikan kemarin pada saat saya sosialisasikan bahwa untuk jemaah tolong datang ke kantor Kementerian Agama dengan membawa bukti pelunasan BP, kemudian buku tabungan, kemudian bawa KTP dan KK. Saya kira 4 syarat itu yang harus dibawa di kantor Kementerian Agama untuk meminta kalau ada yang sangat butuh pelunasannya bisa diambil kembali. Yang jelas jangan diambil pokoknya yang masuk porsi itu yang 25 juta, karena kalau itu yang diambil saya kira harus mendaftar ulang untuk mendapatkan porsi. Tapi kalau pelunasannya silakan datang, saya kira itu singkat dari kantor Kementerian Agama, nanti langsung ke Dirjen PHU, dari Dirjen PHU langsung ke BPKH itu sudah bisa langsung ke rekening para jamaah. Saya kira seperti itu, Mbak. Jadi yang kalaupun mereka ingin mengambil pelunasannya itu ya, sisa 25 juta tetap mereka diikutkan ya? Tetap disimpan begitu Pak ya? Tidak diambil. Iya, yang 25 juta itu yang disimpan pelunasannya. Kan Sulawesi Selatan ini 39 juta kalau saya tidak salah lebih. Makanya yang 14 juta boleh diambil, yang 25 juta ya simpan. Karena kalau 25 jutanya diambil makanya kuotanya hilang. Berarti hilang ya kesempatan naik haji. Oke. Pak Ali, ini ada juga kekhawatiran masyarakat kalau tahun ini kembali ditunda begitu. Apakah ini agak ruwet mengaturnya begitu? Apakah tidak menambah lagi daftar antrian yang panjang begitu? Daftar tunggu begitu, Pak Ali. Iya, saya kira memang karena Sulawesi Selatan ini punya antrian yang begitu panjang, sekitar rata-rata untuk seluruh kabupaten kota itu 34 tahun ya. Dengan asumsi daftar list di Sulawesi Selatan itu 235.000 orang, dan asumsi kalau 7.272 per tahun itu, makanya dia harus ngantri sekitar 35 tahun secara rata-rata. Namun pun ada kabupaten kota yang rendah dan ada yang paling tinggi daftar tunggunya seperti Bantaeng, dan yang paling rendah itu adalah Endrekan dan Luwu. Saya seperti itu, Mbak. Oke, karena Bapak di luar kota, mungkin apa yang Bapak ingin sampaikan ke masyarakat? Karena ini masih menjadi polemik ya, pemberangkatan haji ini menjadi solusi atau masalah? Silakan Pak Ali. Saya kira kemarin ketika kita menunggu itu semua sudah bertanya-tanya, tetapi ketika keluar KMA 660 itu sudah pasti bahwa pemberangkatan haji tahun 2021 ini sudah dibatalkan oleh Menteri Agama. Makanya saya mengharap pada seluruh jamaah tetap bersabar, tetap menjaga kesehatan, tetap manasik hajinya dipermantap supaya manasik hajinya bisa mandiri, bukan manasik haji pihak ketiga yang mengandalkan pembimbing ibadahnya, mengandalkan KBIH-nya dan sebagainya. Saya ingin bahwa jamaah itu mandiri dalam pelaksanaan manasik hajinya, apalagi 2 tahun tidak berangkat. Saya kira punya waktu yang banyak untuk belajar dan belajar lagi supaya tetap mendapatkan haji yang mabrur, insya Allah. Ya, Pak. Baik. Ada yang mau ditambahkan Pak Adnan atau Pak Ashar dengan keberadaan Pak Ali pada hari ini? Dari selaku pihak dari Himpuh maupun dari Ampuri. Ini Pak Ali, kami ada Pak Ashar dari. Iya, saya lupa salam sama beliau nih. Saya minta maaf ini Ketum DPP Ampuri. Saya mohon maaf. Ya, saya salam Pak Ashar ya. Ada juga Pak Adnan dari Himpuh, Pak. Taskia. Ya, salam buat partner kerja kami semuanya itu. Saya mengharap beliau-beliau inilah yang membuat pencerahan untuk jamaah-jamaah kita yang ada di Sulawesi Selatan. Iya, siap. Pak Adnan, mungkin ada yang mau ditanyakan atau Pak Ashar, Pak Adnan ke Jadi, Pak Ali. Yang penting sekali kita pahami bahwa dana yang dikembalikan itu, karena ini juga banyak yang salah paham di tengah masyarakat, yang dikembalikan itu adalah biaya pelunasannya. Apabila yang mau diambil biaya pendaftarannya, maka otomatis porsinya akan batal. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kabid, itu satu. Yang kedua,
apakah kemudian penundaan ini akan mempengaruhi daftar antrian di Indonesia? Otomatis mempengaruhi. Betul. Karena kenapa? Kuota dari Arab Saudi itu sampai sekarang masih 221.000, itu tidak bertambah. Betul. Inilah kemudian yang dibagi 7% untuk haji khusus, sisanya untuk haji reguler. Betul. Nah, kalau misalnya tadi apa yang dilakukan? Salah satu yang kita lakukan kalau termasuk di Tazkiyah dan yang tergabung di Asosiasi Himpu adalah kami membuat edukasi yang kami sebut dengan edukasi berangkat haji di usia muda atau mendaftar haji di usia muda. Kenapa ini penting? Karena antrian semakin terpanjang. Dan jangan pernah berharap pemerintah Indonesia mampu memperpendek antrian apabila Arab Saudi tidak menambah kuota untuk pemerintah Indonesia. Dan ini sangat penting untuk kita pahamkan kepada masyarakat umum bahwa kuota itu diberikan adalah hak otoriter dari pemerintah Saudi untuk dibagi ke negara-negara Islam. Dan alhamdulillah Indonesia adalah penerima kuota terbesar. Itu kita patut syukuri. Indonesia adalah penerima kuota terbesar untuk proses pelaksanaan ibadah haji. Yang ketiga, yang paling penting sesungguhnya adalah bagaimana kita dari semua pihak yang terkait, stakeholder yang terkait dengan haji ini yang memberikan pemahaman, penjelasan kepada masyarakat umum. Kalau kami triple ya kepada jemaah kami, karena kami memakai prinsip bahwa jemaah itu tergantung dari cara kita menyampaikannya, itu saja. Kalau kami di Tazkiyah dan di triple lain itu kebetulan kami memang sangat rajin mengunjung jemaah kami, memberikan informasi apa adanya, dan informasi yang kami sampaikan itu kami jamin valid karena sumbernya dari Kementerian Agama satu. Yang kedua, sumbernya kalian juga kami dapatkan langsung dari kerajaan yang ada, sumber-sumber kami yang ada di Arab Saudi, dan ini harus kita konfirmasi. Ini harus kita konfirmasi informasi itu sehingga apa? Sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang sifatnya hoaks. Masyarakat mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya. Ya, ada yang mengatakan, ujung-ujungnya kita harus mengatakan bahwa ya kita harus bersabar. Pasti ada hikmah di belakang ini dan yang lain. Untuk sementara sekian. Itu dari Pak Adnan. Baik, dari Pak Asyar sendiri untuk ya, Pak Ali. Pak Kabid, semoga sehat selalu Pak Kabid. Amin. Kasih. Walaupun lagi ada persoalan seperti ini, tapi kita sama-sama ya Pak Kabid ya. Tetap bersama Ampuri, tetap bersama Kemenak. Nah, mungkin saya udah menjalankan tugas saya Pak dari Ampuri untuk memberikan edukasi dan pencerahan kepada masyarakat. Saya memiliki beberapa WhatsApp grup yang hampir semua beritanya bertebaran hoax di mana-mana gitu. Yang akhirnya saya mengambil inisiatif untuk bisa memberikan pencerahan di grup itu dengan berdasarkan sama seperti yang disampaikan Pak Adnan tadi, fakta-fakta yang diberikan oleh Kemenak maupun berita dari Saudi gitu. Jadi alhamdulillah itu sudah kita laksanakan. Cuman memang ada beberapa masukan dari Ampuri Pak, kebetulan Pak Kabid lagi ada di Jakarta. Kalau seandainya nanti ke Kemenak, ada beberapa catatan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, ini mungkin lebih kepada ke BPKH. Kita meminta insentif dalam bentuk bantuan cash atas pembatalan haji yang kedua ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bantuan cash ya. Itu untuk BPKH. Yang kedua untuk Kemenak, kita meminta insentif cash dan langsung untuk pembinaan jamaah atas pembatalan haji, dan semua yang bersifat pengurusan sertifikasi dihilangkan kalau bisa Pak. Misalnya jamaah 1 juta dan digunakan untuk pertemuan dan silaturahmi serta menguatkan niat haji. Yang kedua atau yang ketiga, memastikan semua kegiatan akreditasi dihentikan minimal selama setahun ini, karena kita juga sama-sama mungkin Pak Kabid juga tahu kami 1 tahun ini sudah inilah habis-habisan ya, habis sudah tiarap gitu. Berjuang juga. Iya, betul. Bisa disuarakan mungkin Pak Ali kalau lagi rapat di sana ya. Saya sudah catat, saya akan sampaikan sebentar kalau saya ketemu Pak Dirjen PAU insya Allah. Makasih. Itu yang keempat, itu Kemenak memperjuangkan ketersediaan vaksin COVID bagi semua calon jamaah umroh, karena kita tidak tertutup kemungkinan insya Allah mungkin 2 bulan ke depan umroh bisa dilaksanakan gitu. Terus yang kelima, pemerintah memperjuangkan
dikeluarkannya Indonesia dari negara yang termasuk disuspend masuk ke Saudi. Ini terkait dengan persiapan kita melaksanakan umroh insya Allah di 2 bulan ke depan. Iya. Mungkin kita bersama pemerintah bisa memitigasi terkait pelaksanaan agar tidak terjadi masalah lagi untuk persiapan umroh. Mungkin dari saya begitu, Pak. Betul-betul sudah dicatat. Saya mohon begini Pak Asar, saya sedikit. Boleh? Ya. Boleh silakan. Pak, boleh Pak Ali. Saya mau Pak Azhar kemudian Pak Azhar. teman yang hadir di situ tolong buatkan catatan saya ke WA karena ada pertemuan khusus tanggal 18 itu bersama dengan Dirjen WHO dengan semua direktur menyangkut persoalan pembahasan menyangkut persoalan haji dan umrah yang melibatkan KBIU sebetulnya. Makanya ada pertemuan di Bogor tanggal 16 dan 18. Semuanya itu nanti kita akan sampaikan di situ dan untuk kita rekomendasikan kepada Dirjen WHO. Begitu ya Pak Zahar. Jadi lewat WhatsApp ya Pak Ali ya. Ya, biar lewat WhatsApp saja ke saya. Baik. Nanti Pak Azhar saya yang dicatat ya. suarakan. Siap, Pak Kabit. Siap. Ya. Sampaikan langsung apa keluhannya. Terima kasih, Pak Kabit. Iya, Iya. siap. Ya. Oke baik Pak Ali, terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk siang hari ini. Selamat menikmati perjalanannya ya Pak ya. Insya Allah Ya, sukses. terima kasih banyak Pak. Insya Ya, Allah, ya. kasih salam buat teman-teman sana Insya Allah, semuanya. Pak, kami Amin. sampaikan. Ya, sehat selalu dan panjang umur. Amin. Sekian. Assalamualaikum. Saya mohon pamit. Iya, Saya iya. udah mau nyampe. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Ali Yafid yang sudah bergabung bersama kita. Beliau ini adalah Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Sulsel. Kita break dulu ya Pak Adnan dan Pak Asar yang ada di studio.